waktu Muse mencanangkan Christ Likeness Movement, apa sebenarnya itu yang melatar belakangi ini gerakan? Karena saya background itu sebelum saya di GKI kan saya di gereja Reform ya, itu kan khotbah setiap hari, lalu ngajar sekolah Alkitab malam, lalu saya lihat, aduh ini tahu so what, jadi kayak gitu ya, jadi itu tidak impact our life, tidak transform our life-nya, jadi itu jadi reason utamanya sih ya. Dan jujur segala titik saya hampir capek deh gue jadi hamba Tuhan, pendeta ngapain sih khotbah terus lalu orang gak berubah, ngapain gitu lah, habisin waktu gitu loh jadinya ya. Sempat juga sih kepikir mau stop jadi hamba Tuhan ya, terus terang ya, tapi ya jadi itu menjadi main reasonnya di situ sih sebenarnya. Berarti sudah dipikirkan lama kan, tidak ujuk-ujuk ya? Oh iya, sebenarnya jadi kegelisahan saya membuat saya keluar dari gereja Reform ya. Jadi saya nggak ada masalah, nggak ada ribut, nggak ada isu apa, tapi kegelisahan saya itu karena itu. Itulah sebabnya sebenarnya ketika saya akhirnya ke GKI dan waktu masuk ke GKI Greenfield, waktu itu Pak Hendra Mulia sebagai gembala sidang situ bilang, Tom terserah dah lu mau kerja apa, terserah gue percaya aja lah, terserah lu lah begitu. Akhirnya saya mencoba untuk menggumuli, merumuskan berkaitan isu ini yang kemudian memang sebagai isu ini lebih tepat disebut sebagai isu berkaitan spirituality sebenarnya ya subjek berkaitan spirituality. Itulah sebabnya akhirnya di Greenfield itu saya waktu itu ya dengan beberapa rekan ya, tapi waktu itu kami merumuskan apa yang kita sebut dengan Alive. Makanya di Greenfield ada gedung Alive ya, jadi Alive itu artinya abundant life dari Yohanes 10 ayat 10. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah menurut saya itu hidup berkelimpahan kita harus miliki. Nah itu yang kemudian jadi progresnya dari Alive ya, Abundant Life Movement terus menerus dan formulasi akhirnya sampai pada saat sekarang Simo. Maksud tahun berapa masuk Greenfield? Gampangnya anak saya umur setahun. Jadi 2006 Januari, 15 Januari persis. 15 Januari tahun 2006. Oke. Berarti 18 tahun yang lalu. 18 tahun lalu. Kenapa itu yang gerakan movement ini kenapa menjadi gerakan, nggak cukup dengan satu pengajaran aja? Jadi kalau kita bicara movement ini kan menjadi sesuatu yang menjadi gerakan daripada seluruh lini jadinya ya. Jadi ini menjadi seluruh komponen ya, sehingga itu tidak hanya bicara mengenai khotbah minggu, tidak hanya bicara mengenai kelompok kecil, tapi sebenarnya mestinya bicara mengenai ya ketika kita cuma kumpul, kita hang out misalnya, kita kemudian berelasi misalnya, ataupun katakanlah kita kemudian doing private things kita lah begitu. Nah kalau movement itu berarti menyerap ke segala hal sih. Kalau program itu kan hanya lebih bersifat ya, selain itu program juga temporer ya. Program itu hanya kegiatan ya? Kegiatan, fokus kepada kegiatan itu, dan misalnya program 1 tahun. Makanya kadang-kala gereja itu kan ada kayak istilah tema tahunan. Iya kan? Satu sisi nggak salah sih tema tahunan, tapi kalau perhatikan saya nggak terlalu pusing dengan tema tahunan. Jadi sebenarnya isunya bukan kayak tema tahunan sebenarnya ini, dan movement ini berarti seluruh hal dan sekian waktu yang panjang, dan goalnya ini berkaitan dengan sebuah culture yang baru, spirit yang baru begitu loh. Jadi lifestyle. Betul sekali. Itu kalimat yang tepat. Jadi lifestyle. Jadi sebuah culture dan itulah sebabnya kan saya kan kerap kali berkata ini nih kayak lomba lari maraton gitu, lari panjang, jarak jauh. Iya. Dan it's okay, yang penting atau kayak anak tuh baru mulai belajar berjalan, dia mulai belajar, good job, jalan 1 langkah jatuh, it's okay, jalan lagi, jalan 2 langkah, jalan lagi. Nah itu yang mesti kita lakukan sih. Jadi kenapa disebut movement bukan program? Jawabannya kalau program itu terlalu berfokus hanya pada activity dan ada durasi waktu dan
Kalau bicara mengenai movement, ini sesuatu yang integrated, durasi waktu yang panjang, dan bicara mengenai goal kita, bicara mengenai culture kita, lifestyle kita, worldview kita, ya, bagian yang lebih holistik lah kira-kira begitu, ya, bagian lebih holistik, lebih menyeluruh. Nah, ini Christ Likeness Movement ini yang pertama Musa canangkan ya di GKY BSD. Selama rentang waktu Musa menjadi gembala di banyak gereja GKY sebelumnya. Oh ya, jadi seperti saya katakan, ini proses apa artinya? Proses perkembangan terus-menerus. Akarnya boleh saya katakan di Greenfield dengan abundant life tersebut. Lalu sekian tahun saya melayani di Greenfield, akhirnya kemudian saya sempat studi di Biola di US 2,5 tahun di sana. Saya khusus ngambil berkaitan dengan spiritual formation, ya, ngambil subjek memang khusus saya coba kemudian gumulin. Lalu after saya selesai daripada sekolah, lalu saya ke GKI Kelapa Gading. Istilah si movement mereka juga udah tahu istilah tersebut. Tetapi memang di BSD ini punya formulasi yang filosofi sama, tetapi mungkin boleh saya katakan di BSD ini menjadi sebuah penyempurnaan yang lebih sih sebenarnya. Ya, berkaitan dengan katakanlah misalnya di Kelapa Gading spiritnya sama, GKI Kelapa Gading maksud saya, si movement tersebut, tapi dulu misalnya saya karena memang ya kita tim juga nggak terlalu banyak, ya, sehingga waktu itu saya misalnya cuma mengambil 1-2 buku yang saya sinergikan. Nah, tapi kalau kali ini misalnya di BSD itu dari apa yang kemudian misalnya menjadi bahan cenderung, ya boleh saya katakan ini menjadi bagian yang menjadi integrasi saya, menjadi pergumulan saya, ya, dan saya coba untuk tuangkan dengan bahan yang boleh dikatakan cenderung versi saya lah kira-kira begitu. Ya, jadi bukan dari buku yang lain dan sebagainya seperti itu. Jadi ini istilahnya orisinal gitu ya, maksudnya ya? Ya, untuk bahan tersebut. Iya. Berkaitan dengan artinya si movement itu sudah tercetus awal mulanya di Kelapa Gading gitu ya. Betul. Tetapi mungkin kondisinya berbeda. Betul. Nah, setelah itu begitu Musa masuk ke GKI BSD, apa yang Musa lihat di GKI BSD secara demografik ya? GKI BSD itu kan sangat majemuk ya Musa ya. Betul. Sangat diverse. Jadi berbeda-beda, entah dari asalnya mana itu banyak banget ya kita. Itu apakah apa yang dilihat oleh Musa dengan GKI BSD sehingga Musa pengen melanjutkan si movement yang dari Kelapa Gading ke BSD? Mungkin yang pertama begini dulu. Menurut saya ya, di dalam saya melayani di beberapa gereja, baik sebelum di GKY, lalu kemudian di GKY, lalu kemudian berinteraksi dengan beragam GKY yang ada, dan GKY itu kan juga dari mungkin udah saya itu let's say 8-10 tahun lalu itu kan kita berguru dengan discipleship ya. Oh iya, pemberitaan ya. Dan bahkan kalau ingat dulu tuh kan dengan purpose driven life, wah itu rame banget termasuk di BSD lah begitu. Which is menurut saya sih baik tentu saja. Tapi jadi poin saya lagi nih, saya ngelihat bahwa sebenarnya PR gereja itu sama sepanjang zaman. Yang saya sebut tadi dengan sanctification gap itu, mau level manapun pasti itu menjadi isunya. Kenapa itu menjadi isu? Karena gini nih, ternyata menarik, kita tuh kan sebenarnya kan lebih banyak di dunia sih sebenarnya hidup kita. Ya kecuali kalau jadi hamba Tuhan, kerjaannya baca Alkitab melulu, ya hal-hal rohani melulu. Tapi kan kalau bicara mengenai jemaat umum kan, ya oke lah katakan hari Minggu ke gereja, oke lah katakanlah dia doa Rabu lah begitu, katakanlah dia lebih rajin, dia ikut komisi lah begitu ya. Atau oke dia cukup setia, setiap pagi dia ada doa pagi lah misalnya, atau renungan lah. Tapi coba perhatikan, itu tuh hanya part yang boleh kita katakan 10% dari hidup aja juga gak nyampe sebenarnya. Betul. Sehingga bagaimana bisa 10% mempengaruhi hidup kita, yang pasti kan 90% ini. 90% ini apa? Ya dunia. Nah jadi poin saya adalah isu sanctification gap adalah isu yang isu sepanjang zaman ya. Makanya Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Roma 12 ayat
ayat 1, ayat 2 begitu loh. Kenapa Paulus berkata jangan jadi serupa dengan dunia? Karena itu challenge-nya kita sih. Itu yang saya katakan 90% waktu kita ada di dunia. Sehingga kita lebih dibentuk, diform oleh dunia daripada dibentuk oleh Kristus. Sehingga bagi saya itu adalah masalah seluruh gereja. Dan discipleship seluruh gereja goalnya ke situ, Christ likeness sebenarnya. Untuk BSD secara khusus memang harus saya akui, artinya sebelum masuk ke BSD saya udah tahu ya, karena artinya kan saya juga sudah interaksi lah dengan banyak GKY termasuk GKY BSD, dan ya saya juga tahu artinya secara keunikan BSD yang pertama adalah memang kan ini menjadi seiring dengan memang kota daerah BSD sendiri menjadi daerah yang berkembang. Ya, sehingga memang demografinya ini lebih demografi kepada mereka yang cenderung jemaat itu educated atau well educated lah begitu ya. Jadi yang pertama. Yang kedua adalah memang dengan demografi BSD itu termasuk demografi di mana sebenarnya youth sama yang couple ya itu menjadi bagian yang demografinya lebih banyak. Beda dengan ada gereja tertentu yang let's say mungkin komposisi umur 50-an, 60-an lebih banyak. Nah kalau BSD kan di bawah 50 sebenarnya area di situ ada generasi tua. Ya, dan yang selanjutnya memang saya tahu BSD itu juga termasuk gereja yang cukup senang belajar tuh, ya. Sehingga misalnya kita di sini ada Bible Club lah dan sebagainya dan kalau seminar-seminar termasuk gereja yang paling demen hal seperti itu. Ya. Cuman memang sekarang saya sedikit men-switch dengan si movement ini, saya lebih mempush kepada latihan rohaninya, ya, untuk mengendapkan apa yang sudah kita pelajari dan menjadi culture dan lifestyle tadi. Intinya. Kenapa gerakan ini harus dibagi jadi 3 bagian? With Christ, like oke. Hal yang baik. Sebenarnya ketika bicara with Christ, like Christ, for Christ, menurut saya ya jadi kenapa 3 bagian ini boleh saya katakan menjadi sebuah logical flow sebenarnya. Ya logical flow. Jadi gini nih, cukup banyak ya kita jadi orang Kristen tuh kita udah buru-buru berkata, yuk lu harus melayani lo, lu harus begini lo. Itu baik, itu perlu, tapi menurut saya ini menjadi sebuah kondisi problem karena kita langsung loncat membawa orang kepada for Christ. Karena bicara mengenai melayani, tuntutan melayani, komitmen ini udah for Christ langsung. Ini bagus, ini goal kita. Tapi itulah sebabnya kadang-kala kita berhadapan dengan jemaat yang setelah masuk melayani mulai berhadapan dengan gesekan lah, problem lah, lalu berkata, loh kok gereja jadi begini, loh kok udah pelayanan kok gue nggak dihargai, gue nggak dihormati, udah gue pindah gereja adalah atau apalah. Jadi kekecewaan dalam pelayanan itu banyak. Bagus for Christ, tapi masalahnya kalau for Christ ini kan kayak ibarat buah nih. Kalau buah itu tidak punya akar yang baik, tidak punya proses yang baik, akan problem. Nah itulah sebabnya sebenarnya bicara mengenai with Christ, akarnya gini. Jadi ini logical flow harus muncul. Jadi harus benar-benar tuh kita tinggal di dalam Kristus. Kita bersama dengan Kristus. Kita ada di dalam Dia. Nah kalau ini udah ada di dalam Dia, orang tuh akan dengan sendirinya akan hidup bagi Kristus. Nah ini menjadi proses yang saya kejar. Nah di dalam proses ini dari with Christ menjadi for Christ di sini, yang terjadi di tengah di sini adalah dia mulai menjadi seperti Kristus, like Christ, like Christ, like Christ. Karena dia sudah like Christ, otomatis hidup Kristus jadi little Christ itu terjadi. Udah dia udah for Christ jadi. Ya jadi kenapa 3 tahapan tersebut? 3 tahapan itu lebih pertama berkaitan dengan logical flow, dan sebenarnya ketika bicara mengenai latihan rohani, saya itu membawa ke with Christ. Yang paling awal ya. Paling awal, dan itu paling penting sebenarnya. Karena itu adalah dasarnya. Iya. Fondasi ya. Iya, itu akarnya di sini. Kalau akarnya baik, akarnya benar, udah gak usah pusing, dia pasti akan bertumbuh, dia akan berbuah. Iya. Terlepas walaupun dia menghadapi gesekan, isu apapun, artinya betul. Dia
berdiri teguh dulu kan di akarnya tadi sudah kuat gitu kan. Betul. Ya memang jujur ya, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, siapa yang nggak pingin jemaat cepat bertumbuh, jemaat cepat melayani, begitu. Semua kita perlu, ya, dan saya juga perlu, ya kan, kalau nggak pusing juga pelayanan. Ya cuman ya saya sedikit, ya saya melihat, wah ini kalau kita nggak beresin bener di akarnya, di fondasinya, akan problem jadi. Dari kondisi jemaat GKI BSD yang sangat beragam, gimana nih strategi Muse agar gerakan ini dapat mudah dipahami oleh siapapun, ya, dan dilakukan tuh menjadi sebuah DNA dalam hidup jemaat. Jadi gini, kalau sekali karena ini kan movement, ya. Oh ya, by the way sebenarnya, soalnya kalau perhatikan kan ini kan gerakan ini kita udah launch-nya benar itu kan start awal. Ya, jadi seiring dengan ulang tahun gereja Februari kemarin, ya. Dan sebenarnya kan saya join jadi gembala di BSD itu kan sekitar bulan Juli lah, bulan Juli ya tahun lalu. Jadi relatif ya let's say setengah tahun kemudian movement ini. Nah sebenarnya tadinya ya karena saya memahami saya ini kan orang baru, meskipun saya punya ide yang baik katakanlah begitu, tapi saya menyadari bahwa saya tidak bisa memaksakan ya apa yang menurut saya baik, ya, karena saya juga harus adjust dengan kondisi daripada sebuah gereja. Nah sehingga memang tadinya itu kan saya kan ya setelah Juli, kalau misalnya di Juli itu langsung saya ada raker dengan hamba Tuhan, saya sharing visi ini, saya pingin test the water kira-kira quote unquote ring satu saya nih, ya, hamba Tuhan ini mereka ready nggak? Karena saya nggak mungkin bisa jalan sendiri. Kalau saya jalan sendiri mah frustasi saya jadi. Ya. Jadi saya test the water, seberapa tuh mereka nangkap visi ini, seberapa mereka lihat urgensitasnya, seberapa kita bisa inline. Ya, thanks God mereka responin dengan positif. Ya, mereka lihat, mereka menyadari, dan ketika saya share mereka rasa, ya ini benar nih mesti kita jalanin. Jadi step pertama saya selesai di situ. Tapi belum beres. Karena saya harus ring selanjutnya itu dengan kemajelisan yang ada, ya. Dan saya sharing dengan majelis. Dan kalau ingat kan kita roda kita kan dengan CGF. Kalau perhatikan kan CGF kita kan juga sudah punya formatnya sendiri, udah punya bahannya sendiri. Kan kita switch nih ganti. Nah saya nggak mungkin nih main maksain. Pokoknya saya sebagai gembala mau begini nih, udah jalanin begitu, nggak bisa. Nanti saya bisa dirajam batu jadinya. Ya jadinya. Sehingga saya sharing ke majelis. Ternyata majelis merasa oke, Muse begitu lo jalanin. Lalu saya masuk lagi ke kelompok CGL yang ada, saya sharing. Kalau ingat saya sempat ngajakin kumpul semua, sharing visi mereka, dan ada beberapa respon, dan ada respon yang menurut saya nggak salah. Mereka bilang, aduh tapi ini kan kita udah jalan, gimana? Saya bilang it's okay. Kalau bagi saya, tanya saya, karena saya masih ingat waktu itu saya berkata nggak apa-apa kalau kita nggak ready, mungkin kita nggak perlu awal tahun depan, waktu itu tahun lalu ya. Kita bisa aja nanti pertengahan tahun sekarang ini, ya jadi sekitar bulan-bulan ini. Saya bilang, kalau tanya saya sih lebih happy aja sih. Jadi masih punya waktu untuk sosialisasi dan sebagainya. Cuman memang waktu itu majelis meresponi dengan positif dan berkata, udah nggak usah lama-lama, jalanin aja udah. Saya bilang, oke, kalau kalian ready ya udah kita jalan. Tapi saya harus dapat satu green light dari organisasi, sistem, ya. Hamba Tuhan udah, majelis udah, dan ya dengan para cegel saya berkata, saya memahami, cuman ya ini menjadi bagian memang gak gampang, tapi saya berkata, yuk kita jalan lah gitu. Ya lalu kemudian kita jalan, sehingga menurut saya ini support system secara struktural itu sangat mendukung. Ya katakan majelis juga saya bersyukur sangat meresponi positif dan memberikan ruang yang cukup leluasa sih jadinya. Dan ya itu mereka mau berubah semua, ya mereka mau untuk ini kan comfort zone ya, ini kan ketidaknyamanan. Dan saya masih ingat awal-awal ada seorang rekan di BSD di sini yang cukup close cukup dekat dengan saya berkata, ketika Muse Domination itu semua cuma wait and see ya. Ini ada apa lagi nih, gembala baru mau kerjaan baru lagi lah begitu. Biasa begitu kan, gembala baru, presiden baru, semua punya policy baru, ya presiden baru, semua punya mau ini baru begitu. Saya pahamin hal itu, makanya saya nggak mau baru, saya mau,
Tapi saya mau, kalau lu mau nggak, kalau lu nggak mau ya udah jangan dipaksain. Ketimbang saya kerja capek, saya juga tidak diresponin, bahkan diomelin, ngapain? Mendingan kita happy sama-sama gitu loh. Iya kan jadinya. Nah itu masuk ke situ. Dan memang untuk level kalau bertanya apa sih strategi dengan jemaat kan yang begitu banyak ya, dan jemaat juga levelnya kan betul, ada yang well educated tapi ada juga yang jemaat yang umum. Nah saya selalu menekankan gini, termasuk ketika kami evaluasi berapa waktu lalu, saya cuma selalu tekankan begini nih, maksudnya gini nih, ini kan kita, jadi perhatikan, ini kan bagian kan khotbah minggu, ya. Jadi khotbah minggu itu ada latihan rohaninya. Lalu saya berharap dari khotbah minggu ini, jemaat itu bisa ikut misalnya di doa Rabu yang pertama, karena ini bagian integrated dengan bahan doa Rabu pertama. Setelah itu kemudian ada yang namanya CGF. Nah ini ada seperti 3 layer sebenarnya. Layer yang paling general, paling umum, yaitu kebaktian umum. Semua jemaat pasti ikut, apalagi itu minggu pertama perjamuan kudus. Sehingga seluruh jemaat secara massa, 100% jemaat boleh saya katakan catch up dengan yang namanya si movement. Jadi si movement bukan eksklusif, karena mereka sudah di kebaktian umum. Dan saya mengingatkan latihan rohani, dan ya thanks God kita juga ini kan integrated dengan disiram, dengan sekolah minggu, ya. Nah jadi ini bagian integrated, sehingga di family meskipun mungkin dia nggak ikut CKF nih, tapi mestinya sedikit demi sedikit culture ini mulai muncul. Jadi mereka mulai, oh ya si movement ya, oh ya ada ini, ada itu ya. Meskipun levelnya ini paling layer yang paling rendah sebenarnya. Nah setelah itu saya harapkan mereka bisa ikut di doa Rabu. Nah ini level yang agak sedikit lebih sulit, berbutuh komitmen. Tapi kalau perhatikan, saya mencoba untuk meminimize komitmen ini, dan saya berkata, udahlah lu gak bisa datang, lu ikut by online lah, di jalanan misalnya begitu, ya by YouTube streaming lah begitu. Tapi tetap lu ikut. Nah ini level yang agak sedikit lebih. Level yang ketiga adalah mereka ikut CGF. Ini level yang lebih lagi. Jadi level komitmen yang lebih. Belum lagi dengan CGF, apakah benar mereka latihan rohani benar lakukan lagi. Nah itu beda lagi begitu loh. Sehingga kalau tanya saya ada 3 level di sini. Dan kenapa 3 level ini saya selalu perhatikan sekali lagi, karena kita manusia itu, kita tuh kan output oriented sebenarnya. Kita lakukan sesuatu, kenapa kita butuh evaluasi? Kita cuma ingin tahu hasilnya apa. Nah kita selalu hasil itu baik, kita harus ukur dengan hasil. Tetapi susahnya gini nih, besarin anak itu misalnya perlu berapa lama? Hasilnya sampai kapan? Udah sekian puluh tahun hasilnya juga kagak ada hasil misalnya. Kalau fisik kan gampang diukur ya. Betul. Tapi kalau yang kualitatif itu kan yang dimaksud Musa. Betul. Nah itulah yang sebenarnya Paulus katakan dalam Galatia 3:19 kan, seperti sakit bersalin tuh, proses yang panjang. Nah sehingga saya tuh selalu, dan saya sebagai gembala tuh saya mengingatkan kepada tim, kita tuh seperti orang tua yang panjang sabar kali ya. Ini ada anak yang level yang pertama nih, masih quote and quote baby rohani kan. Dia cuman udah gua ke gereja aja udah puji Tuhan lah begitu. Hari libur aja ada tanggal merah aja lebih baik gua nggak ke gereja. Tetapi oke, ini nggak ada istilah salah benar. Ini cuma istilah kamu masih ada di level ini. Kristen nggak? Kristen. Tetapi dia masih di level ini. Ya udah kita terhadap anak ini harus berikan susu, belum bisa makanan keras. Paulus berkata begitu. Yang level 2 bisa ikut doa Rabu, bisa sedikit lebih keras. Yang level 3 ada CGF, lebih keras lagi misalnya begitu. Nah jadi itu yang kemudian saya lakukan sebagai gembala, karena jemaat itu majemuk. Itu aja jujur kadangkala saya itu, khususnya sesi ketika saya mimpin sesi saya, kadangkala itu saya setelah salaman sama jemaat AI, saya sambil sembarang ini AI ngerti nggak gue khotbah apa gitu. Atau kadang kalau ada anak-anak remaja, saya biasanya langsung tanyain, lu ngerti nggak Musa khotbah begitu? Oke, Musa ngerti. Oke, good lah kalau begitu.
ini kan harus integrated dari segala umur maupun secara level edukasi dan sebagainya, termasuk kalau di gereja kita kan ada yang komisi anak, habis itu remaja dan itu bahan-bahannya si movement itu Muse yang siapin semua atau untuk misalnya sekolah minggu mereka sendiri? Ya. Jadi ya puji Tuhan ya kita punya rekan-rekan hamba Tuhan yang baik. Ya, jadi artinya saya tidak touch ke sekolah minggu ke remaja. Ya. Jadi saya touch bicara mengenai bahan general. Ya. Dari kurikulum ini, bahan ini, pembina sekolah minggu misalnya contohnya dia ngelihat, dia catch up poinnya, lalu coba di dalam versi sekolah minggu diimplement di situ. Termasuk contoh Wiwi misalnya di di remaja, atau bahkan misalnya contoh Rio di KW atau contoh Roy itu di Kaleb misalnya gitu. Karena mereka kan juga punya CGF-nya. Memang beberapa waktu lalu kami evaluasi, memang salah satu evaluasinya kayaknya ini agak lumayan berat loh, tapi ada yang berkata oh enggak lah, berat gimana lah begitu. Nah ini karena makanan yang harus disiapkan bagi segala usia. Ya. Kalau namanya restoran itu kan mesti khusus, ya kan? Mau restoran Padang, ya, restoran Jawa, restoran Itali, Korea atau Jepang begitu loh. Dan data udah spesifik. Nah ini kita nggak bisa. Nah dia thanks God kita punya rekan-rekan hamba Tuhan yang saya selalu ingatkan, dan itulah sebabnya pentingnya movement. Movement itu yang penting kan spiritnya. Ya jadi bahannya itu mungkin bisa lebih adjust ya dengan level masing-masing, tapi yang penting kamu nangkap spiritnya, nangkap poinnya, begitu loh jadinya. Nah itu yang harus didapat. Jadi walaupun kadang-kadang kan ada yang merasa tidak mudah memahami kan, even bukan kalian tapi jemaat umum, betul. Ada yang tidak terlalu mudah memahami. Iya, gitu kan. Betul. Tapi tetap yang tadi pesannya kan, ketika tidak memahami sekarang kan, asalkan mau terus belajar kan harusnya akan akan mendapat pemahaman lebih ya kalau seiring dengan berjalannya waktu ya. Iya, sangat setuju sekali sih. Iya, sangat setuju. Itulah sebabnya kan kenapa kita sekolah tuh mesti minimal aja tuh berapa tahun tuh, SD 6 tahun, SMP SMA udah 6 tahun 12, belum playgroup 2 tahun 14, belum kuliah 4 tahun minimal S1 dan 16 tahun. 16 tahun aja kita mesti S2, S3 sampai lebih lagi juga. Homework yang panjang. Jadi be patient with yourself, jadinya sabar aja. Ini baru setengah tahun, jangan buru-buru, pelan aja. Yang penting keep on the right track. Udah. Gitu. Yang penting itu aja. Jalanin aja dulu. Makanya saya selalu katakan kita punya nafas panjang, jangan ya seperti orang tua lah dengan anak-anak. Nah, apa yang Muse lihat tantangan bagi gereja pada umumnya dan untuk GKY BSD khususnya tuh apa tuh tantangannya? Jadi menurut saya ya, tantangan kita itu sekali lagi ya, kita berada pada himpitan dunia sih sebenarnya, dengan activity dan interest hati kita yang memang interest hatinya lebih cenderung interest dunia. Satu sisi kita nggak bisa hindarin, kita nggak bisa seperti zaman dulu. Orang-orang itu kemudian zaman dulu itu muncul yang namanya biara. Mereka naik ke gunung, kucilin, tinggalin dunia, kenikmatan dunia dan sebagainya. Ya, apalagi sekarang dengan adanya gadget dan akses internet di mana-mana. Even kita di gereja pun, ya, kita tubuh ada di gereja, tapi dengan tangan, pikiran kita lagi browsing barangkali, lagi update sosial media kali. Itu tantangan yang terlalu berat. Jadi kita berada pada himpitan dunia, istilah saya. Jadi kita dihimpit begitu rupa, dan kalau kita nggak realize ya, nggak menyadari benar bahwa kehidupan rohani kita, kehidupan iman kita tidak menjadi kehidupan iman yang hidup. Ya. Kalau kita tidak merasa itu jadi problem, ya, wah itu akan bahaya. Kita jadi orang Kristen yang cuma Kristen KTP sih jadinya. Nah itu himpitan yang dunia yang terlalu kuat. Nah sehingga terhadap himpitan tersebut hanya satu pilihan sih. Kita mau betul-betul ngambil sebuah komitmen nggak?
mau mendisiplinkan dirinya untuk masuk dalam sebuah level yang lebih lah begitu. Ya, saya sebagai gembala menyodorkan, saya sebagai gembala mendorong, tapi jemaat sendiri yang harus ngambil langkah pertama itu. Saya akan terus ingatkan, saya akan terus dorong, tetapi berapa banyak kemudian kita benar menjalani. Nah, itu menurut saya tantangan terbesar, ya. Seberapa kita mau masuk dalam sebuah komitmen rohani tersebut. Berarti lebih kepada bahwa kita ini berada dalam tarik menarik gitu ya, Yose, ya. Antara dunia yang sangat atraktif dengan banyak sekali tawaran tadi kan, sedangkan yang sisi rohaninya kita juga berusaha menarik kita untuk diarahkan ke situ kan. Jadi tantangan kita bagaimana mengelola diri kita agar kita lebih condong ke yang tadi ya. Iya, betul. Dan memang harus diakui, tadi saya katakan himpitan dunia itu terlalu kuat ya. Jadi gini, sebenarnya gini, selain himpitan dunia kan kita tuh kan yang punya interest jujur lebih senang dunia sih ketimbang rohani. Itu harus kita akui ya. Kita lebih senang dunia daripada rohani ya. Tetapi ketika saya berkata himpitan dunia, jadi meskipun kita begitu senang rohani ya, kita aja udah susah karena himpitannya terlalu banyak. Jadi kalau dulu itu kan keinginan dunia kita perlu cari. Sekarang nggak perlu cari, dia udah di depan handphone kita sih begitu loh. Malah mendatangi kita. Betul, itu poin saya sih. Yeah. Ya, jadi kan kalau tadi kan saya bilang ada interest kita tuh, kita lebih ingin dunia. Katakan interest kita lebih sedikit, interest lebih sedikit pun dunia yang udah cariin kita. Jadi kalau tadi kan kita pergi cari dunia. Sekarang dunia yang udah datang begitu, sehingga itu pressure-nya tuh sangat berat banget sih sebenarnya. Nah, karena kita lebih punya keinginan dunia banyak, keinginan rohani itu kita tidak pelihara, tidak maintain, percayalah, selesailah hidup kita. Dan jangan pernah bermimpi punya hidup berubah. Jangan pernah bermimpi jadi little Christ, Kristus kecil itu omong kosong. Even bahkan bukan hanya jemaat umum sebenarnya. Ya ketika karena saya di sinode di SDM rohaniawan juga, ketika berinteraksi, berbicara, sharing dari hamba Tuhan aja juga frustasi karena terjebak dengan activity religius. Ya. Jadi terjebak dari satu waktu ke satu waktu dengan tuntutan kerja agamanya. Yeah. Nah akhirnya kerja agama itu pun tidak impact terhadap hidup. Dan itu kan yang menjadi sorotan Yesus kan ketika bicara orang Farisi ahli Taurat. Lo hanya bermain dengan aktiviti agama tapi itu tidak berdampak dalam hidup. Kenapa ya? Karena sekali with Christ itu betul-betul tidak menjadi bagian yang internalisasi di sini. Bisa gak kalau begitu saya simpulkan juga sebenarnya dari tantangan-tantangan tersebut itu, makanya Christ Likeness Movement ini adalah ya cara Muse untuk merespon tantangan-tantangan tadi yang disebutkan ya. Ya, sangat tepat sekali. By the way, tadi ketika bicara mengenai tantangan, ya tadi saya kan bicara mengenai diri, saya bicara mengenai dunia, dan harus diingat iblis itu berusaha merongrong kita ya. Ya jadi itu memang iblis yang terus bekerja, nggak ada habis-habisnya untuk merongrong kita. Dan sangat benar sekali meresponi ya cara yang saya dalam pergumulan sepanjang melayani sebagai hamba Tuhan, saya kemudian dapatin apa yang menjadi si movement ini ya. Ini menjadi sebuah solusi ya. Dan mungkin saya berani katakan solusi yang terbaik ya, dalam seluruh discipleship sebenarnya ya. Saya tidak bicara mengenai program ya, saya bicara mengenai spirit, dan saya bicara mengenai apa yang sebenarnya di dalam ya, karena ini juga menjadi gerakan daripada dunia sih ya, berkaitan dengan gerakan dengan istilah spirituality tersebut ya. Jadi kata spirituality, Christian spirituality itu menurut saya menjadi sebuah jawaban ya,
sebuah jawaban daripada gimana kita bisa eksis di dunia ini dan betul-betul menjadi garam dan terang dunia. Ya. Kalau tanya saya sampai titik ini, saya berani berkata si movement adalah solusi. Dan saya berani berkata kalau jemaat betul-betul jalani dengan benar. Setengah tahun aja deh. Tapi jalanin benar-benar komitmen. Percayalah pasti berubah. Percaya. Nah, mungkin nggak persis si movement yang dicanangkan di sini. Musa pernah nggak melihat satu atau dua gereja entah di dalam negeri entah di luar negeri yang mirip-mirip menjalankan satu gerakan yang intinya adalah untuk itu tadi, membangun dari awal with Christ sampai walaupun namanya mungkin berbeda. Iya. Jadi gini, kalau saya lihat semakin kesini ya, jadi gerakan-gerakan itu semakin banyak sih. Ya karena gerakan itu muncul dari kegelisahan hati sih. Jadi sebenarnya bicara mengenai discipleship, kalau misalnya tadi kan saya bicara with Christ, like Christ, for Christ. Sebenarnya menurut saya format ini kita juga bisa temukan sih di beragam gereja. Dan memang bicara discipleship itu soalnya kalau kita bicara mengenai para church seperti Perkantas lah, seperti Navigator lah dan sebagainya, formatnya itu sudah kayak kelompok kecil udah dari dulu sih sebenarnya. Sebenarnya kan mungkin bisa dikatakan istilah latihan rohani itu yang saya pakai kalau dulu itu istilahnya apa ya kalau di Perkantas mereka itu ya, jadi ya sejenis kayak begitulah. Nah cuman memang gereja sekarang itu berada dalam sebuah kesadaran yang lebih, ya, sebuah kesadaran yang lebih. Jadi ini latihan rohani ini bukan seperti kayak checklist lu sudah melakukan, bukan di situ. Tetapi kamu tuh mendapat sebuah format hidup yang kembali yang baru nggak dari latihan rohani itu. Jadi misalnya berkaitan dengan sebuah kepekaan terhadap bibir mulut kita. Atau misalnya nih, ini kalau perhatikan kan nanti ini sepanjang semester ini kan kita sudah lakukan udah 3 bulan lah kira-kira. Saya merancangkan latihan rohani itu lebih bersifat jurnal dan polanya tuh sama tuh. Jadi polanya sama, subjeknya beda tapi polanya sama. Jadi misalnya dalam sebulan itu minggu pertama saya berkata kamu coba introspeksi diri. Kemudian kamu lihat sekelilingmu, entah pasanganmu, keluarga, kayak kita udah tahu lah. Karena kita tinggal bareng mereka. Tetapi yang ketiga saya minta adalah kasih blessing. Memberkati mereka, begitu loh. Ya, dan ini menjadi bagian yang bukan sekedar apa ya, kayak disiplin rohani. Kalau dulu discipleship itu disiplin, oke lu baca Alkitab lo lengkap. Ini saya sedang men-set up hati nih, pola hidup sebenarnya. Karena jujur pola hidup kita kan lebih pola hidup mengkritisi daripada memberkati. Nah saya mendorong coba, ya lu harus tumpang tangan anak kah, suami kah, istri kah, keluarga, kasih blessing begitu. Ini menjadi sebuah culture, menjadi sebuah culture. Nah larinya gereja-gereja itu menurut saya itu mesti di situ tuh, membuat jadi sebuah spiritual habit jadinya. Ya, dan sudah cukup banyak gereja-gereja yang mulai lari ke situ, dan khususnya gereja-gereja di mana di US itu sekarang lari ke sananya tuh semakin banyak. Ya, dan ya dosen-dosen saya juga beberapa tuh kan mereka juga khotbah. Dan khotbah mereka udah cenderung lari kepada ya istilah saya latihan rohani itu sih jadinya, ya, ke latihan rohani. Oke. Ya. Bagaimana nih cara Muse melakukan evaluasi gerakan si movement ini agar dapat mengetahui efektivitasnya dan juga dapat terus melakukan peningkatan yang berkesinambungan? By the way, saya agak lupa ya sebenarnya. Mungkin terkadang bisa sedikit ini bantu menjawab. Jadi kita udah ada jemaat udah ada pernah kita publish ini, belum ada seperti ada kuesioner untuk mereka isi seperti begitu.
Belum ya. Nah saya agak ngeh nih. Padahal kita sudah menyiapkan kuesioner tersebut sih. Ya Itu ini evaluasi. Oh, ya. ya. Evaluasi. Ya jadi kuesioner evaluasi. Jadi memang tadi betul. Ini kan sisi kualitatif nih. Tapi sisi kualitatif itu kami coba untuk membuat terukur. Maksudnya feedback. Jadi misalnya. Kan tadi saya berkatakan ada level berkaitan dengan kebaktian umum. Ya. Ketika misalnya pertanyaannya, ya. Jadi evaluasinya berkaitan dengan Google Form kita udah siapin, cuman rupanya ini saya baru ngeh belum dipublish gitu ya. Jadi berkaitan dengan kebaktian. Jadi kita coba bertanya, oke, lu udah setengah tahunan ini, lu kira-kira nangkep nggak kira-kira garis besar si movement itu? Kalau orang tanya misalnya, lu bisa berikan jawaban singkat nggak si movement itu apa? Bisa, so-so, atau nggak ngerti sama sekali. Dan ini kuesionernya adalah anonim ya. Jadi nggak pakai nama begitu loh jadinya. Lalu setelah itu kita tanya latihan rohani kamu ada lakukan ya, seberapa sering kamu lakukan atau tidak ya. Sekali lagi ini kan nggak pakai nama, jadi tidak ya udah tidak aja nggak apa-apa gitu loh ya. Lalu kalau lakukan kadang-kadang, sedang, sangat sering. Lalu di CGF bagaimana, ada ikut atau enggak? Kalau ikut menurut kamu bahannya bagaimana ya. Lalu di dalam doa Rabu misalnya begitu, ada ikut atau enggak? Nah jadi karena sekali lagi itu kan tools yang dipakai. Nah tools itu kita coba ukur ya. Dan memang terakhir kita juga ada bertanya misalnya, oke, ini udah setengah tahun, udah 7-8 bulan, setelah kamu rasa si movement ini ada berdampak enggak dengan hidup kamu sedikit misalnya. Nah jadi kita coba alat ukurnya di situ. Nah itu menjadi feedback bagi kita. Ya dan saya dari tadi saya katakan, saya selalu ingatin ke teman-teman, evaluasi itu baik dan hasil apapun jangan frustasi. Ini jalan panjang. Iya. Ya, karena kadang-kala kita tuh buat evaluasi tanpa sadar kita punya sebuah ekspektasi dari hasil evaluasi tersebut. Yaitu at least jangan angka 5 dong. Jangan angka 4 dong. Jangan angka 3 dong. Kita mau 8-9. Ya saya berada dalam sebuah titik Tuhan memimpin. Angka 1 tuh anugerah juga sih sebenarnya. Kalau dia mulai dari 0, thanks God udah jadi 1. Kenapa mesti kita merasa dari 0 dia harus ke angka 7? Even setengah pun oke. Yang penting ada progres. Iya. Itu yang menjadi poinnya. Dan dari sisi saya sebagai hamba Tuhan dengan tim, bagi saya yang penting kita setia terhadap apa yang kita lakukan. Hasilnya mungkin ya udah akan ada waktu Tuhan sih jadinya. Seperti Paulus katakan, ada yang menanam, ada yang menyiram, yang berbahagialah yang memetiknya, yang menikmati buah. Mungkin bukan saya, bukan kita. Nah kalau seandainya istilahnya dari evaluasi yang sudah ada nih, anggap ya misalnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, apa yang kira-kira akan dilakukan untuk bisa meningkatkan? Sebenarnya tadi saya juga sudah sedikit menjawab. Yang harus saya dengan tim yang ada, kita harus tahu visi yang jelas, kita tahu kita melangkah dengan benar, keep going. Tetap melangkah. Untuk bahan memang kita bisa evaluasi. Misalnya apakah memang bahan terlalu berat atau bagaimana, itu oke. Tapi yang penting arah dan strategi so far, ya kita tentu saja juga open terhadap possibility strategi yang lain. Tapi secara bicara dengan struktur gerejawi, menurut saya strategi yang kita lakukan udah benar. Visi yang benar, lalu dengan ada kebaktian umum di mana ini mencakup 100% jemaat, ada doa Rabu malam, ini segmen lebih dikit, ada CGF dengan ini membutuhkan disiplin yang lebih lagi, dan juga dengan komisi. Saya rasa itu sudah menjadi bagian yang bisa kita kerjakan, ya. Dan the rest ya udah waktu Tuhan ya, jadinya waktu Tuhan.
Oke, nah yang terakhir nih Muse, apa kerinduan Muse yang paling esensial dari gerakan ini? Yang pertama, saya sangat berharap jemaat itu harus gelisah dengan hidupnya. Ya, harus jadi orang Kristen yang gelisah. Gelisah itu maksudnya adalah resah dengan hidup. Aduh, gue udah jadi Kristen kok, kenapa pikiran saya kok masih begitu ya, negatif banget. Ya. Atau tutur kata, kenapa nggak jadi blessing gitu, hanya mengkritisi, hanya kemudian menuntut dan tidak menjadi blessing. Atau tingkat kesabaran saya, tingkat pengontrolan diri saya, atau kemurah hatian saya, ini berkaitan dengan realitas yang saya sangat berharap jemaat itu resah, gelisah. Jadi jangan merasa nyaman dengan hidup. Kegelisahan rohani itu harus ada. Itu yang saya harapkan daripada jemaat. Yang kedua, kegelisahan itu harus membuat kita mengambil langkah yang pertama. Nggak apa-apa sih gagal, nggak apa-apa sih jatuh. Keep going, jalan lagi. Jadi jangan udah resah gelisah, lalu mau berubah jalan, mentok kan? Ah udahlah, memang gue udah dari sononya begitu. Itu kalimat iblis, itu bukan kalimat Tuhan. Iblis itu selalu menarik kita, ah udah lu ngapain? Lu munafik, lu tahu nggak, ke gereja setiap hari ya, setiap minggu begitu, pelayanan sana sini, tapi gua tahu ke paling dalam lu rusak, ke kotor, ke otak lu kayak apa gua tahu begitu. Omong kosong lah begitu. Itu kata-kata iblis. Makanya Musa kan pernah bilang kan, lebih baik mereka yang suka ngantuk atau tidur di gereja, Betul sekali. lebih baik tetap datang aja kan gitu kan. Betul. At least Betul. tidurnya di gereja kan. Betul sekali, betul sekali. Ya, Daripada jadi langsung jangan karena itu udah saya gak usah ke gereja. Ya. Karena ketika lu ketiduran di gereja pun tetap ada suara yang masuk sih sebenarnya. Ya. Tapi upayakan jangan tidur tentu Ya, saja. jangan tidur. Upayakan jangan tidur. Ya, jadi itu yang hal kedua. Setelah kita gelisah, resah, kita harus melangkah, dan melangkah itu harus keep going. Ya. Jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah, dan ingat suara iblis selalu menarik kita untuk udah jangan. Ya. Dan ketika kita melangkah itu, kita harus bayar harga sih, ambil komitmen. Kalau jemaat merasa hal rohani itu penting, apa artinya statement itu penting? Kalau penting artinya harus diikuti dengan segala tindakan yang menunjukkan itu penting. Kalau Tuhan penting, maksud saya gini, kalau kita merasa misalnya kesehatan kita penting, artinya kita harus mungkin exercise, olahraga. Artinya harus ada action. Kalau kita cuma ngomong iya loh, kesehatan tuh penting loh, saya ada punya isu jantung loh, saya mah harus handle olahraga inilah begitu, makan inilah itu, misalnya dibatasin. Oke, udah tahu, tapi harus ada actionnya kan. Kalau kita tahu itu, tapi kita nggak olahraga, kita makan sembarangan, ya berarti bagi kita itu nggak penting. Nah kalau bagi jemaat hal rohani penting, menurut saya harus ada action gitu loh. Baik personal life kita, memang kadang-kadang kan kita punya waktu yang, itulah sebabnya kan menurut saya minimal misalnya doa Rabu malam bisa join. Kalau nggak bisa join kan bisa by Zoom, by YouTube, bisa join gitu loh. Ya kalau possible, sekarang belum mungkin di CGF, mungkin next year baru bisa, it's okay gitu. Tapi harus ada action. Jadi itu yang saya harapkan dari sisi jemaat ya, dan kita semua sebuah community. Jadi saudara yang berada dalam sebuah level tertentu bisa ikut CGF, jangan merasa iya ini kok lu jadi jemaat GKI nggak ikut CGF sih, kok lu jadi jemaat GKI nggak ikut GKBC nggak ikut begini. Itu bukan goal kita. Karena saudara kalau ikut CGF hal rohani tapi menghakimi, berarti nggak jadi like Christ. Yesus itu kan dengan orang berdosa dia merangkul, mensupport, mendoakan. Nah itu yang harus terjadi.
Hidup kita tidak saling menghakimi, tapi saling mensupport, saling mengasihi, supaya saling growing. Nah itu yang juga saya harapkan at the end-nya di rumah tangga kita alami begitu. Ya. Itu dari sisi jemaatnya, dari sisi gereja, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan majelis, rekan-rekan CGL leaders. Saya berkata, marilah kita seperti orang tua yang membesarkan anak-anak, panjang sabar, jangan frustasi, tetap melangkah, udah tetap setia, udah jalanin aja, jangan frustasi. Oke, itu pesan saya. Oke, thank you Mose. Dan nggak ada pertanyaan lain.